Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Trio Pamungkas, peserta Latsar CPNS tahun 2022 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Kali ini kita berkesempatan untuk mewawancarai Bapak Anton sebagai pendamping saya atau mentor saya di kegiatan Latsar hari ini. Pada agenda 2 ini saya mendapatkan materi tentang nilai-nilai ASN, yaitu berakhlak, akuntabel, kompetitif, harmonis, loyal, aditif, dan kolaboratif. Mungkin di pembahasan kali ini saya akan menanyakan beberapa hal tentang penerapan nilai-nilai berakhlak ini di kantor kita kepada Bapak Anton. Pak Anton, bisa tanggapi tentang nilai-nilai ASN yang diinikan oleh pemerintah. Apakah sudah diterapkan di kantor kita atau belum? Oke, baik. Untuk saat ini materi penerapan nilai-nilai ASN berakhlak, terus apalagi Berakhlak yaitu akuntabel, kompetitif, harmonis, loyal, aditif, dan kolaboratif. Oke, baik. Untuk penerapan di kantor kita sudah diterapkan. Ini kita kenapa harus menerapkan ini? Karena satu, disinilah kita mengukur sejauh mana seorang ASN itu dia bisa maju atau tidaknya itu melalui nilai-nilai ASN. Karena itu akan dituangkan dalam satu penilaian. Kalau dulu DP3, sekarang namanya SKP. Nah, di situ bagaimana seorang ASN itu harus mempunyai nilai loyalitas, kepemimpinan, terus motivasi, inovasi, itu yang diharapkan pemerintah saat ini. Jadi saat ini kita masuk ke ASN istilahnya bersaing. Kalau kita tidak bersaing berarti kita kalah. Nah, itu yang akan dituangkan dalam satu SKP. Jadi di Basarnas sendiri sudah diterapkan untuk mengukur suatu kemampuan ASN itu, ya ini yang diterapkan nilai-nilai ASN. Jadi untuk saat ini baik itu rescuer maupun orang umum dan ABK tetap ada penilaiannya. Oh, seperti sistem kredit point mungkin Pak ya? Kredit point. Nah, itu yang saat ini yang dilaksanakan. Jadi nanti untuk penilaian seorang ASN itu akan diberikan laporannya itu biasanya di akhir tahun. Jadi awal tahun dia melakukan kontrak kerja. Siapa? Kontrak kerja itu kan dia istilah masuk di situ target yang akan dia laksanakan. Nah, di situ kan salah satu ya ada nilai-nilai ASN di situ yang disuruh harus berinovasi. Kalau berkolaborasi berarti otomatis ada ide-ide baru. Itu yang sekarang dituntut. Tapi sudah dilakukan belum Pak? Kalau di Basarnas sendiri sudah dilakukan. Itu sudah dilakukan dan itu diberikan penilaian melalui SKP. Nah, itu kalau kalau belum dilakukan, dari mana kita mau cari tahu atau menilai seorang pegawai itu dia mampu dan tidak mampu dari mana? Untuk sejauh ini Pak, ada nggak yang SKP-nya itu belum tercapai gitu Pak? Banyak yang belum tercapai, banyak. Itu karena kenapa dibilang SKP-nya tidak tercapai? Satu, karena pada saat dia kontrak kerja biasanya itu dia targetnya itu 50, ternyata pada saat pelaksanaan dari Januari sampai dengan Desember tidak sampai 50, berarti kan targetnya tidak tercapai. Nah, kalau model begitu kan otomatis dia harus kejar di tahun berikut untuk mencapai target. Nah, itu yang dituangkan dalam nilai-nilai ASN itu, bagaimana seorang ASN itu harus mengejar credit point. Jadi gimana Pak untuk mengatasi hal tersebut, kendala-kendala tersebut itu bagaimana?
kalau untuk mengatasi kendala-kendala nilai-nilai ASN ini, ya kalau bisa target jangan melebihi daripada apa yang terjadi di kontrak kerja. Kalau memang target itu 50, kalau bisa dia di bawah 50. Kalau di atas 50 agak susah untuk dia kejar targetnya. Oh seperti itu Pak ya. Jadi apa namanya, keseluruhan dari poin-poin berakhlak ini sudah diterapkan di kantor kita Pak ya. Sudah diterapkan. Nah, karena seorang ASN kan otomatis dituntut sekarang istilahnya royalitas tanpa batas. Siap Bapak. Itu yang sekarang diminta pemerintah. Ya sekarang kan apalagi dengan pemerintah sekarang, bagaimana peningkatan mutu seorang ASN itu betul-betul kualitas yang dicari. Itu Bapak. Mungkin Pak pesannya buat saya sebagai apa CPNS yang baru masuk supaya apa namanya bisa menjalankan nilai berakhlak ini Pak, gimana Pak pesan dan pesannya? Pesan saya satu, nilai ASN inilah sebagai dasar untuk kita menjadi seorang pegawai yang menuju satu tujuan. Jadi karena banyak istilah itu orang bilang aturan dibuat tapi tidak dilaksanakan. Siapa? Karena semua lebih ke kebijakan. Nah, makanya kalau yang dilaksanakan kebijakan berarti aturan ini tidak ada arti. Kalau kita bekerja berdasarkan aturan, berarti kita menjadi seorang ASN yang betul-betul cinta akan bekerja. Siap. Intinya kita merasa memiliki dan mencintai pekerjaan kita Pak. Iya. Jadi pekerjaan itu, bahasa kasar orang Papua bilang, jadikan pekerjaanmu sebagai sahabat, jangan jadikan pekerjaan sebagai teman. Kenapa saya bilang kalau pekerjaan ini dia sudah dompet, kalau kita jadi teman kita akan tinggalkan, tapi kalau jadi sahabat sampai kapanpun kamu akan terjaga terus. Siap Pak. Mungkin terima kasih Pak untuk waktunya, bisa meluangkan waktu untuk saya bertanya-tanya tentang nilai-nilai ASN. Mungkin itu saja wawancara kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.